Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa liyasira minad dammi. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Sudah. Laki-laki sudah ketemu? Ya, ditunjukkan yang belum ketemu. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasiru minad dami wal qayhi. Wala yu'fa lan ora den apura an syai'in saking sewiji-wiji minan najasati saking piro-piro najis illal yasiro kejaba setitik minad dammi saking getih wal qayhilan utah-utahan wa malan hayawan la nafsa lahu sailah la nafsa kang oranana nyawane ya lahu maring hayawan sailatun iku milih. Jadi wala yufa tidak dimaklumi ya, tidak dimaafkan an say'in minan najasat illa al-yasiru minad dami wal qayh. Tidak dimaklumi ini jangan gede-gede. Tidak dimaklumi sesuatu dari najis kecuali yang sedikit, baik dari darah maupun utah-utahan. Utah-utahan itu apa? Al-qayh, utah-utahan ya. Fama la nafsa lahu sailah, dan binatang yang mati tidak mengalir darahnya. Binatang-binatang yang kalau mati tidak mengalir darahnya. Anda kalau disembelih tidak mengalir darahnya. Idza waqa'a arikalane tumiba apa setitik saking najis. Idza waqa'a arikalane tumiba apa hayawan kang mati atau kang disembelih orang metu getih ya. Idza waqa'a arikalane tumiba fil ina'i ing dalem wadah wa matalan mati apa hayawan fihi ing dalem wadah fa innahu temen setuhune wadah fa innahu temen setuhune hayawan ikula yunajjisuhu ora najisaken hayawan ing wadah. Artinya dari atas tidak diampura ya, tidak dimaafkan sesuatu dari najis sekalipun kecil ya, dari najis kecuali yang sedikit, baik darah maupun utah-utahan. Utah-utahan itu najis ya. Gumoh ya, kalau punya bayi gumoh itu beda dengan utah-utahan ya. Fama la nafsa lahu sailah, dan binatang yang jika dibunuh tidak mengeluarkan darah. Idza waqa'a fil ina
binatang ini jika mati dan jatuh di satu tempat wadah ya, fa innahu la yunajjisuhu, maka binatang ini tidak menajiskan tempat tersebut. Oke ya. Itu artinya. Jadi najis itu semuanya ya dianggap najis kecuali yang sedikit dari darah dan utah-utahan. Bagaimana contohnya? Contohnya jika ada orang lagi sholat, lalu di tangannya ada yang gatel, dikukurin, lalu keluar darahnya sedikit-sedikit aja. Nah, itu tidak najis ya, diampura oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau adik-adik yang punya jerawat, ya, lagi sembahyang jerawatnya keluar darahnya, itu tidak najis. Atau ada nyamuk gigit lagi sholat ini, terus darahnya keluar nempel di badan lagi sholat, itu diampura ya, yu'fa, diampura. Tapi di atas itu semua najis dianggap tidak diampura ya, gitu. Paham ya? Jadi kalau umpamanya, bagaimana kalau najisnya terlalu banyak? Contoh umpamanya anak wong disulen, nah, udah mateng ya, lagi sholat kedudukan meletos, lalu keluar kayak wong lagi main gitu. Gimana, najis nggak? Najis. Sholatnya tidak sah kecuali dibersihkan terlebih dahulu. Jadi kalau sedikit tidak apa-apa, gitu ya. Paham ya? Darah kalau sedikit ya, mengenai badan kita tidak najis, mengenai baju kita tidak najis, mengenai apa saja tidak najis. Itu namanya diampura ya. Dimaafkan. Yang kedua, kueh itu utah-utahan. Kalau mutahnya sedikit, utah-utahan itu makanan sudah masuk di lambung, udah tanak di situ, kalau keluar maka najis. Tapi kalau sedikit tidak najis. Termasuk utah-utahannya, kalau kamu tidur lalu ngilernya najis enggak? Tidak najis karena sedikit. Jadi kalau ngilernya 2 liter najis enggak? Ya najis, gitu. Karena dia sudah campur dengan makanan yang sebentar lagi akan keluar. Udah sebentar lagi itu jadi kotoran. Tadi saya nyebut gumoh. Bagaimana kalau gumoh? Gumoh biasanya bayi atau orang yang kalau makan kebanyakan. Kata orang sininya glegeken ya. Makan sampai leher lalu keluar. Itu najis enggak? Kata ulama tidak najis. Karena dia belum tanak di perut. Belum jadi, baunya masih bau makanan. Tapi kalau muntah-muntahan sudah hampir jadi kotoran. Sehingga kalau orang tidur dia pakai bantal lalu ngiler, itu dianggap tidak najis. Yang penting kepalanya sejajar atau lebih tinggi. Tapi kalau kepalanya lebih rendah, ditungtak begitu, ya, badannya di sini, kepalanya di sini, lalu ngiler, ces, itu najis. Karena saripati dari makanan yang sudah sebentar lagi jadi kotoran, jadi tai gitu, ya, paham ya? Jadi kalau biar ngilernya nggak najis, ya diganjel dengan bantal. Karena kalau dengan bantal bukan saripati dari kotoran yang di dalam perut.
Makanya kalau tidak pakai bantal ngiler baunya lebih sedap. Bener nggak? Tapi kalau diganjel ya sedap sih, tapi ya kurang sedap gitu ya. Begitu. Karena dia sudah campur dengan makanan yang sudah difermentasi ya, sebentar lagi mau jadi kotoran. Paham ya? Karena kalau ibu-ibu nanti punya anak lagi disusoni, belum masuk susunya, lalu muntah. Atau ulama, muntah yang makanan baru masuk itu tidak najis karena makanannya masih utuh, cuma pindah tempat aja. Gitu. Kan biasa kalau ibu lagi nyusoni bayi, lalu pungnya di plok gitu ya, biar makanannya turun, karena kadang-kadang masih di leher keluar lagi. Orang sini bilang gumoh, ya paham gumoh ya? Nah itu tidak najis. Tapi kalau udah lama, bayi udah lama, udah disusoni namanya 1 jam, 2 jam, 3 jam keluar, itu namanya muntah namanya. Muntah itu apa? Najis ya, begitu. Bahkan kalau orang puasa, muntah yang disengaja itu batal puasanya. Nanti kalau bab puasa ya, orang muntah yang disengaja dalam keadaan puasa, puasanya batal. Gitu. Karena orang mau muntah disengaja, nggak mungkin dia dalam keadaan biasa ujuk-ujuk muntah, nggak mungkin. Biasanya kalau orang muntah, awalnya ada anak ketelan apa, lalu dia dimasukin tangan di tenggorokannya, dia kan lalu muntah lagi. Itu kalau puasa batal. Ya. Orang puasa yang memuntahkan dengan sengaja itu batal puasanya. Sebenarnya kalian mau puasa diogok-ogok ini ya, lalu muntah, nah batal puasanya. Muntah ini di samping najis ya, juga bisa membatalkan puasa ya. Lalu yang kedua yang ketiga yang dianggap dimaafkan najisnya, mala nafsalahu sa'ilah. Binatang-binatang yang kalau kita bunuh tidak keluar darahnya. Seperti apa? Seperti capung, seperti ini kinceng ya. Tuh kinceng ya. Capung, laron, lalat, kecoa, kalau diputus enggak keluar darahnya. Setiap binatang yang jika dibunuh tidak keluar darahnya, kan kalau ayam disembelih keluar darahnya. Tapi kalau lalat putus lehernya nggak keluar darahnya. Angge-angge putus nggak keluar darahnya. Jibo, tahu jibo ya? Tahu jibo? Kinjeng yang gede itu apa namanya? Apa namanya? Kalau kinjeng kan kecil kan? Capung, kalau gede apa namanya? Hah? Kalau orang sini bilang jibo. Wah. Kalau di Indramayu apa? Cis. Oh, sama jibo. Jibo tuh yang dasar gede tuh. Kalau capung kan kecil gitu ya. Itu capung, kinjeng kata orang sini ya. Kupu-kupu, apalagi. Pokoknya binatang-binatang yang kalau dibunuh tidak mengeluarkan darah. Di sini disebutkan idza waqa'a, jika jatuh fi ina'i fil ina atau fi ina ahadikum, pada tempatmu, jatuh di gelas, jatuh di piring, jatuh di apa, wa mata, dan mati, bagaimana nih, najis enggak? Sini disebutkan fa innahu la yunajjisuhu, bangkai binatang yang tadi saya sebutkan tidak mengakibatkan tempat itu menjadi najis. Paham ya? Jadi kalau ada piring kejatuhan, lalat mati di situ, najis enggak? Enggak najis. Kalau ada piring kejatuhan, jibo mati, najis enggak? Enggak najis. Kecoa enggak najis. Gitu. Karena semua binatang yang mati teorinya najis, ya. Bangkai itu najis. Di Al-Quran ada ya, jelaskan bangkai itu najis.
Sekarang bagaimana bangkai yang binatang-binatang yang kecil-kecil itu tidak najis ya gitu. Ini disebutkan fa innahu la yunajjisuhu. Binatang tersebut tidak menajiskan tempat yang ketimpa gitu. Oke ya, paham sampai di sini? Paham ya? Najis yang sedikit tidak berpengaruh, dimaafkan. Gitu. Terutama ad-damu wal qeh. Ad-damu wal qehhu. Tapi kalau sedikitnya kencing gimana nih? Kalau yakin ada kencing, najis. Ini darah dan utah-utahan yang sedikit. Jadi kalau kencing najis nggak? Najis. Kalau minuman keras itu najis ya. Sedikit gimana? Ya nggak boleh najis ya. Begitu. Paham ya? Lanjut ya. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Wal hayawanu utawi piro-piro hayawan kulluhu sekabehane hayawan iku tahirun suci ya. Semua binatang suci, semua binatang. Ada kecualinya apa? Illal kalba, kecuali anjing, asu ya. Wal khinziru lan celeng, babi ya. Nah, semua binatang suci. Apa binatang? Binatang apa saja? Oh, kucing, ular, semua. Tikus, apalagi ayam, entong, bebek, kebo, sapi, wedus, apalagi binatang. Bebek ya, sudah ya. Apalagi coba binatang coba. Bajis. Kancil, harimau, apalagi? Kuda, apalagi? Jerapah, apalagi? Gimana coba binatang, tahu berapa kamu binatang? Apalagi? Yang kelihatan ini apa coba? Burung, nyamuk, apalagi? Apa aja? Semut terus? Apalagi? Apa? Yang keras ngomongnya? Kambing udah tahu. Tadi udah disebut kambing. Nah, apa lagi? Lebah. 100 lebah. Buaya, betul. Apa lagi? Biawak. Ya. Apa coba? Saya nggak yakin nih, orang-orang sekarang kadang-kadang paling tahu berapa biji binatang. Nah ini sambil nginget. Apa lagi coba? Badak? Kodok? Nah ya. Apa lagi? Banyak, soang ya. Kepiting, ya kepiting. Belut, ikan ya, semua ikan. Hiu apa? Ikan, semua ikan. Lebah tadi sudah. Luwak, ya luwak boleh. Ya, luwak apa lagi? Apa coba? Apa? Walang. Apa walang tuh? Belalang. 100. Cicak. Apa?
Kelinci 100. Rusa. Ya. Pokoknya semua binatang suci, ya. Semua. Mau binatang yang ada di daratan, mau binatang yang ada di udara, mau binatang yang ada di air, mau binatang yang ada di dalam tanah, semua suci kecuali anjing dan babi. Ada terusnya, kecuali anjing dan babi dan keturunan dari keduanya. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Fama lan hayawan tawallada kang lahir minhuma saking karone anjing dan babi, aw min ahadihima atau saking salah sawijine anjing dan babi. Itu ya. Semua binatang suci. Binatang apa saja. Mau yang rupanya menakutkan, mau yang tidak menakutkan, mau yang lucu, semuanya suci. Kecuali dua, anjing dan babi dan keturunan dari keduanya, atau keturunan dari salah satunya. Ini janganan ya, jangan salah paham nih. Atau keturunan dari salah satunya. Karena sekarang modernnya teknologi, ada orang mencampur, ya, anjing dengan binatang yang lain, babi dengan binatang yang lain. Bahkan kalau di medsos itu ada babi dengan manusia, kepalanya manusia, badannya babi, ya agak mirip-mirip gitu ya, dengan anjing. Orang udah kayak begitu. Di dunia ini banyak isinya ya. Ada orang bosen jadi manusia, lalu dia dioperasi jadi anjing. Wajahnya apa, melakunya merangkak. Ada. Orang ya gobloknya luar biasa ya. Manusia itu makhluk yang paling bagus ya. Dia masih kurang, pengen jadi anjing, pengen jadi babi. Ada. Bagaimana kalau kucing dikawinkan dengan anjing, lahir kucing, kucingnya najis nggak? Najis. Babi dikawinkan dengan kambing, lahir kambing, najis nggak? Najis. Karena wama tawallada minhuma aw min ahadihima, binatang-binatang yang lahir dari keduanya atau lahir dari salah satunya. Sekarang sudah ada, ya, sudah ada perkawinan silang antara binatang-binatang. Yang kemarin entok dengan bebek, keluarnya bebek tongki, gitu ya. Nah, sekarang anjing dengan kucing, keluarnya masih kucing tapi gede kucingnya, udah segini kayak anjing. Nah, itu najis. Kita kalau ada kucing besar itu jangan lalu kepencut indah ditanya, ini kucing asli apa kucing sudah blasteran. Nah, di Jakarta dijual kucing dikawinkan dengan anjing, kucingnya seperti anjing gede tapi kucing rupanya. Nah, itu najis ya, karena bahannya najis gitu ya. Paham ya? Semua binatang suci kecuali anjing dan babi. Di Al-Quran disebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, daging babi. Di hadis nah Rasulullah SAW ansamanil kalbi wa mahril baghi, anjing tidak haram, hasil jual beli anjing dan upah jual diri ya, seperti perempuan menjual diri itu mahril baghi, jadi PTS itu hasilnya haram dimakan ya. Oke ya. Selanjutnya wal maitatu kulluha najisatun.
wal maitatu semua bangke, kuluha sakabiane bangke batang iku najisatun najis. Semua bangke najis. Bangke apa saja? Kecuali tadi bangke binatang yang jika dipotong, disembelih tidak mengeluarkan darah atau tidak mengalirkan darah. Seperti tadi, seperti capung, ya, seperti kupu-kupu, seperti angge-angge, kecoa, kiwangbung. Kiwangbung tahu ya? Tahu nggak kiwangbung? Yang di kelapa tuh, apa namanya itu? Tahu nggak sih? Yang hitam kayak namanya orang Hindu yang kiwangbung. Kubang, apa kubang? Kumbang apa kubang? Kubang ya. Itu kalau dipotong nggak keluar darahnya. Itu kalau jatuh di piring, piringnya tidak najis. Kalau dia mati ya. Karena teorinya semua bangkai najis. Ya gitu ya. Ada 2 bangkai yang tidak najis. Illas samaka, kecuali batange iwak, wal jarod, dan batange walang. Ada tambah di sini wal adamiyah, dan bangkai manusia. Kalau manusia kan sudah mati masih suci ya. Karena Allah sudah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam ya. Jadi semua bangkai najis kecuali bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Ditambahi lagi bangkai manusia. Sebenarnya manusia jangan bangkai ya. Begitu. Paham ya? Semua bangkai najis kecuali bangkainya belalang dan bangkainya ikan. Tambah bangkainya manusia begitu. Jadi kalau kita menemukan ikan yang mati, kita bisa makan. Bahkan kalau kita beli ikan, ikannya sudah mati, belum disembelih. Tapi kalau binatang selain ikan harus disembelih dulu. Gitu ya. Kalau tidak disembelih, maka tidak bisa dimakan. Tapi kalau mati dengan sendirinya, namanya bangkai. Saya pernah menjelaskan mengapa binatang darat kalau mau dimakan yang halal ya harus disembelih. Tapi kalau binatang air kalau mau dimakan tidak harus disembelih. Bahkan kalau mati juga nggak apa-apa. Ya, kecuali sudah menjadi bangkai yang agak lama ya, sudah basi, udah bau ya, nggak boleh dimakan, udah beracun. Terutama kalau ikan sudah mengapung, sudah kambang di atas air, berarti dia sudah tidak layak dimakan. Tapi kalau ikan mati masih di dasar, biasanya masih baik. Tapi kalau udah kambang, ikan itu dianjurkan jangan dimakan. Karena bisa jadi sudah ada bakterinya ya. Ini ada penelitian begini. Ada penelitian kesehatan, mengapa binatang-binatang darat yang halal dimakan kalau mau dikonsumsi harus disembelih dulu. Sedangkan binatang air seperti ikan, ya ikan lele, semua ikan kalau dimakan tidak harus disembelih dulu. Ya boleh ikan langsung dicemplungin, boleh. Bahkan sudah mati masih bisa dimakan. Ada peneliti menunjukkan seperti ini. Mengapa binatang darat kalau mati tidak disembelih haram dimakan? Kalau darahnya tidak dikeluarkan, maka darahnya akan menjadi bakteri. Karena Al-Quran disebutkan hurimat alikumul maitatu waddamu, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Darah itu tidak boleh dimakan. Yang masih segar tidak boleh dimakan, apalagi darah sudah tidak segar ya.
Jadi kalau binatang mati, namanya kerbau mati dengan sendirinya, mengapa nggak boleh dimakan? Dia secara langsung mati itu mengandung racun. Darahnya di situ mengandung racun. Jadi darah itu, kalau darah binatang ya yang di darat ini, dia kalau masih segar merah, tapi dalam jangka beberapa menit menjadi hitam. Itu membuktikan bahwa darah itu racun. Gitu. Tapi kalau ikan, kata ulama, ikan itu darah, tapi kalau udah kering menjadi putih, dia tidak menjadi racun. Sehingga ikan kalau mati, ikan yang besar itu ada darahnya, tapi kalau mati darahnya itu tidak menjadi racun. Dia sebutkan darah yang merah itu kalau berhenti menjadi putih, sehingga dianggap tidak, dalam penelitian tidak beracun, boleh dimakan. Itu hebatnya hukum Islam ya. Mengapa kok bangkai ikan bisa dimakan? Bisa dijelaskan. Di antaranya darahnya tidak beracun gitu. Kalau darah binatang darat, mau manusia mau apa saja, itu darahnya beracun. Karena dia selalu setiap hari oksigennya itu tidak seperti oksigen yang di air. Itu yang menyebabkan, di antara sebab mengapa bangkai ikan bisa dimakan ya. Tidak seperti bangkainya ayam, nggak bisa dimakan. Gitu. Paham ya? Semua bangkai najis. Kalau najis tidak boleh dimakan, kecuali bangkainya ikan. Yang kedua bangkainya apa? Belalang. Yang ketiga bangkainya manusia. Itu tidak najis. Kalau bangkai manusia tidak boleh dimakan ya. Masih banyak makanan yang lainnya. Sampai di sini paham? Ada yang bertanya tentang pertama, najis yang di ampura, yaitu darah yang sedikit, utah-utahan yang sedikit, dan binatang yang kalau mati tidak mengeluarkan darah. Yang kedua, semua binatang suci, mau binatang udara, darat, laut, suci, kecuali dua. Pertama anjing, yang kedua babi dan keturunannya ya. Paham ya? Yang ketiga, wal maitatu kulluha najisatun. Semua bangkai hukumnya najis. Semua bangkai, kecuali bangkainya ikan, bangkainya belalang, dan bangkainya manusia tidak najis. Oke, siapa yang bertanya? Silakan. Siapa yang bertanya silakan. Nah ini penting ya, karena saban hari kita bisa berjumpa dengan peristiwa-peristiwa ini. Silakan. Laki-laki ada pertanyaan? Perempuan? Siapa yang bertanya? Ya. Ya, silakan. Bagaimana jika ada hewan yang halal tetapi memakan kotoran atau bangkai kayak seperti lele itu hukumnya gimana memakannya? Ya, ini keluar ya dari yang tiga ya. Tadi kita bicara najis, binatang semuanya suci, bangkai semuanya najis. Sekarang ditanyakan tentang halal haram ya.
Bagaimana binatang yang halal tapi mengkonsumsi yang kotor-kotoran? Apakah masih halal apa tidak? Gitu ya. Nah, di hadis ada berbunyi begini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalati. Naha Rasulullah melarang an aklil jallalati, mengkonsumsi binatang jallalah. Apa jallalah itu? Jallalah itu adalah binatang yang makannya makanan yang kotor terus. Binatang apa saja? Binatang yang makan makanan yang kotor. Seperti makan bangkai terus-terusan, makan tainya orang terus-terusan, ya, makan kotor. Ya. Itu Rasulullah melarang. Melarangnya ini apakah haram, apakah sekedar warning ya? Allah mengatakan haram. Ada yang mengatakan tidak haram, tapi warning. Awas lu jangan dimakan lu ya. Binatang yang banyak ada ayam. Ayam saben hari diberi makan bangkai terus. Atau diberi makan kotoran orang terus. Ini namanya jallalah. Haram enggak? Kata Rasulullah, naha, dilarang. Kata ulama, tidak haram, tapi jangan langsung dimakan. Dia harus ada di karantina dulu. Ini ayam makannya tai terus. Itu nanti kalau mau dimasak, jangan hari itu. Dia di karantina dulu 3 hari. Diberi makan beras, makan apa yang bagus-bagus, sudah 3 hari boleh disembelih. Tapi kalau langsung pasti ada efeknya. Karena Rasulullah melarang. Ada lele diberi makan bangkai terus. Wah, pokoknya ada bangkai cemplung situ. Lelenya lemu-lemu. Bagaimana ini? Ini namanya jallalah. Binatang yang halal yang mengkonsumsi yang menjijikkan selamanya. Bagaimana nih? Halal enggak? Boleh sih dimakan, tapi Rasulullah mewarning jangan dimakan. Jadi gimana? Harus dikarantina dulu. Lele yang makan gitu dipindah ke tempat, beri makanan yang sehat. Makanan yang apa itu? Kalau makanan binatang itu yang kecil-kecil tuh bener-bener apa namanya? Makanan ikan tuh yang kita beli ya. Apa namanya itu? Pokoknya makanan yang sehat. Nanti kalau udah 3 hari makan keluar udah normal lagi, boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Ya, gitu. Paham ya? Jadi bukan haram, tapi tidak boleh dimakan langsung. Gitu. Jadi kalau sekali-sekali, ini ayam, ya namanya juga ayam kan, nggak sekolah ya. Kadang-kadang makan ini. Ya nggak apa-apa kalau sekali-sekali. Tapi kalau rutin makanan-makanan yang menjijikan, tidak boleh langsung dimakan gitu ya. Paham ya? Gitu. Namanya jallalah. Rasulullah bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalati. Rasulullah melarang memakan binatang jallalah. Apa binatang jallalah? Binatang yang halal yang mengkonsumsi barang-barang yang kotor. Ya, seperti bangkai, kotoran orang, ya, terus-terusan itu nggak boleh dimakan. Bisa jadi dagingnya mengandung racun, ya, jadi makanan-makanan yang tidak baik itu. Sekarang apalagi binatang ya, pohon-pohonan saja, kangkung, bayam, itu yang dipupuk dengan kimia itu mengandung kimia. Makanya ada istilah sayuran hidroponik ya. Harganya lebih mahal, 10 kali lipat. Kangkung yang biasa sepengket harganya 2.000.
Kangkung hidroponik paling 7 lembar harganya 11.000. Lipat berapa coba? Nah, itu tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kalau binatang? Jadi nggak mungkin Rasulullah melarang kalau tidak ada sesuatu di situ. Karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Jangan sampai umatnya menghadapi masalah. Makan diatur, jangan makan bangkai, nanti akan menjadi penyakit, kan gitu kan? Jangan makan binatang yang halal tapi mengkonsumsi makanan-makanan yang kotor gitu. Sekarang udah terbukti. Apalagi binatang, pohon-pohon aja berpengaruh. Ini buah-buahan, ini ada kimianya enggak? Dicipo dengan kimia, dipupuk dengan kimia? Oh enggak, pupuknya pupuk kandang namanya kan. Pupuk kandang kan untuk menggemburkan ya, menyuburkan tanah. Lebih mahal harganya. Itu. Sekarang hadis-hadis Rasulullah sudah mulai terbukti semua. Tidak mungkin Rasulullah melarang kalau di situ tidak ada masalah. Tidak mungkin Rasulullah menyuruh kalau di situ tidak ada manfaatnya buat kita. Begitu. Paham ya? Jadi tidak haram, tapi warning. Jangan kalau bisa makan yang lain. Begitu. Oke, yang lain ada pertanyaan perempuan? Siapa yang bertanya? Silakan. Belajar bertanya ya. Karena satu saat mungkin akan ditanya ya. Silakan. Laki-laki ya, pakai speaker. Bah, apa hukumnya asap dari seekor babi yang dibakar? Apa hukumnya? Asap dari hewan babi yang dibakar. Ya, apa hukumnya asap dari babi atau anjing yang dibakar? Gitu ya. Paham ya pertanyaannya ya? Pokoknya ada babi dibakar. Nih, babi dibakar nih. Asapnya banyak sekali. Kalau seandainya kamu membakar ayam di atasnya, ayamnya najis enggak? Paham ya? Maksudnya asapnya itu najis enggak? Bukan asapnya tangkap dimakan, bukan. Masa makan asap kan gitu. Ya, maksudnya begitu. Kalau asapnya itu nempel di tubuh, di pakaian, najis enggak? Ya, paham ya pertanyaannya ya? Nah, sebenarnya asap itu mengandung dari asap itu dari mana? Gitu. Asap itu mengandung sama zat yang lagi dibakar. Kalau kita bakar babi, asapnya itu ada kandungan babinya. Kalau kita membakar atau menggodok, mengukus bunga-bunga, asap itu akhirnya menjadi wangi, minyak wangi. Minyak wangi itu buatnya begitu. Ya, adik-adik pernah ke Taif ya, karena tuh ada pabrik minyak. Jadi bunga mawar dimasukkan situ, lalu digodok, lalu uapnya dialirkan, lalu ada pendingin, keluar air, tes. Itu jadinya wangi. Wanginya agak mirip dengan baunya mawar. Kalau di sininya bunganya itu bunga apa gitu, baunya nanti agak mirip. Sekarang kalau di sini asapnya itu asap babi, nanti di sininya bau babi enggak? Bau babi. Jadi najis. Ya, jadi asap itu mengandung sesuatu yang asalnya dari mana? Asapnya bukhur, ya minyak wangi, ya wangi. Asapnya babi, ya bau babi. Jadi kalau orang bakar babi, asapnya ke ini, ya, najis. Karena asap itu mengandung zat ya. Kalau didinginkan akan keluar cairan ya, cairan. Kan begitu kan? Di Palimanan ke sana ada pabrik kayu putih. Dan di situ di Walahar namanya ya, Walahar itu ada perhutani nanam pohon kayu putih.
Kalau kayu putih itu daunnya diambilin, digodok pada pedesannya. Lalu uapnya dialirkan pakai selang, lalu selangnya sebagian ujungnya masuk ke air. Lalu keluar selangnya. Itu menghasilkan minyak kayu putih berliter-liter. Jadi uap itu bisa sesuai dengan bahannya. Gitu. Jadi kalau babi dibakar, uapnya dialirkan, nanti jadi minyak babi. Gitu. Daun kayu putih di uapnya jadi minyak kayu putih semuanya. Gitu. Ini najis enggak? Najis ya. Asapnya itu najis. Karena asap itu sebenarnya bisa divisualkan sekalipun dia mengembang gitu. Paham ya? Jadi najis. Ya, pertanyaannya bagus ya. Yang lain silakan. Perempuan belum ada yang nanya. Laki-laki ada lagi? Ya, silakan. Bah, mengapa anjing dan babi itu najis atau haram? Mengapa anjing dan babi Najis atau haram? najis atau haram? Anjing dan babi najis apakah haram? Siapa yang bisa jawab? Anjing dan babi najis apa haram? Siapa yang bisa jawab? Ya. Anjing dan babi najis apa haram? Hah? Ya najis ya haram. Dua-duanya. Ya. Tadi disiapkan. Semua najis binatang suci kecuali dua, anjing dan babi. Berarti najis. Ya. Lalu haram nggak? Haram. Karena semua yang najis tidak boleh dimakan. Boleh nggak minum kencing? Mengapa tidak boleh? Karena najis. Begitu. Ya. Ya semua yang najis tidak boleh dimakan. Bangkai itu mengapa kok nggak boleh dimakan? Di antaranya najis dan alasan nanti berbahaya ya gitu. Ya semua yang najis haram dimakan semua. Apa saja. Darah najis boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Bangkai najis boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Ya, makanya di Al-Quran disebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu al-maitatu bangkai, waddamu dan darah, walahmul khinzir dan dagingnya babi. Ya, di Al-Qur'annya ada. Paham ya? Ada lagi yang bertanya perempuan? Ya, pakai speaker. Mana? Pakai mic biar kedengaran. Ya, silakan. Bah, apa hukumnya jika kita memelihara anjing di rumah? Apa hukumnya ketika kita memelihara anjing di rumah? Ada memeliharanya boleh. Yang tidak boleh itu ya. Pertama, anjing itu jangan ada di dalam rumah. Nanti kalau dalam rumah, pertama, setiap rumah yang ada anjingnya, nanti malaikat rahmah tidak mau masuk. Jadi gimana cara bilangnya? Ya di luar rumah, begitu. Ya taruh kandang sendiri. Yang kedua, kalau anjing di rumah nanti bersentuhan apa, dia nyentuh piring, nyentuh ini, nanti najis semua. Sedangkan orang Islam itu banyak ibadah-ibadah yang harus suci. Jadi memeliharanya boleh. Memeliharanya boleh. Boleh aja melihara anjing. Tapi anjingnya ditempatkan pada tempat tertentu, jangan di rumah. Rasulullah bersabda, malaikat rahmah tidak akan masuk di rumah jika rumah itu ada dua. Pertama, ada patung
gambar patung, yang kedua ada anjing. Malaikat rahmah nggak kasih. Artinya nanti rumahnya isinya bukan malaikat, ya mungkin setan, dedemit, jin gitu ya, gitu. Paham ya? Jadi anjing boleh dipelihara, jangan masuk di rumah. Banyak madorotnya. Malaikat tidak masuk, nanti mungkin semuanya menjadi najis, kesentuh najis. Nanti anjing jilat-jilat piring, piringnya najis. Nanti kita akan membahas bagaimana kalau anjing menjilat piring, menjilat tempat-tempat yang kita pakai. Gitu. Paham ya? Paham nggak? Apa katanya? Hah? Orang nanya kalau dijawab jangan tidak dengerin ya. Nanya setelah itu pur ya, nggak boleh begitu ya. Paham ya? Boleh dipelihara tapi tidak boleh di dalam rumah. Gitu ya. Karena banyak kerugian kita, malaikat tidak masuk. Yang kedua, nanti kita menjadi subhat semua. Nih barang nih kesentuh anjing belum. Kita mau sholat, kita mau ini gitu. Jadi silakan anjingnya ditaruh di belakang. Ada kandang tersendiri. Itu kalau pengen ketemu anjing ke belakang. Gitu. Jangan anjingnya diajak tidur, ya begitu ya, di ruang tamu. Itu bukan orang Islam, nggak boleh. Ada lagi tadi, siapa lagi yang angkat tangan ya? Silakan. Abah izin nanya di luar materi. Apa katanya? Abah izin nanya di luar materi. Ya boleh. Boleh tidak niat sholat raweh pada awalnya saja? Boleh tidak? Niat raweh pada awalnya aja. Boleh tidak niat taraweh pada awalnya saja, gitu ya. Terbanyak kalau masih dalam satu pekerjaan itu dibolehkan niat. Berarti kita niat puasa, kita niatnya, saya niat puasa sebulan penuh. Itu menjaga-jaga kalau kita lupa nanti puasanya tetap sah. Tapi satu gelondong nyambung. Ya. Cuma perbuatan yang satu gelondong nyambung, tapi dia bertahap, boleh diniati sekali. Namanya kita niat, saya niat tarawih semuanya pada malam ini. Jadi kalau yang kedua tinggal ngangkat aja, udah niatin, boleh, ya gitu ya. Tapi masalahnya niat kan nggak berat nggak apa kan ya, gitu. Baring gertek juga nggak apa-apa kan. Gitu. Baring gertek langsung ngangkat, boleh. Tidak harus diucapkan kan sunnah saja. Gitu. Niat itu kan adanya di hati, begitu. Tapi kalau boleh nggak, boleh. Boleh saja, asal satu sejenis ya, amal itu satu jenis dan tidak terpisah dengan yang lainnya.